Smith tengah senyum-senyum sendiri sambil memerhatikan gadisnya yang tengah mengepel. Saat bekerja gadis itu bahkan tak pernah melirik ke arahnya, hanya fokus pada pekerjaan saja. Baginya, pekerjaan adalah yang utama di kantor, dan di rumah Smith adalah tuannya jadi dia harus melayaninya dengan baik. Berbeda dengan di ruangan sebelah, Roy tengah memangku Rena. Meski gadis itu beberapa kali berontak, tapi tenaga kecilnya tak sebanding dengan tenaga Roy yang doyan olahraga. Lepaskan aku, Pak. Aku sedang bekerja. Tidak, ruangan ini masih bersih dan aku sedang menginginkan dirimu, Rena. Jawab Roy kekeh, dia melingkarkan tangannya ketat di pinggang ramping gadis itu. Dari awal bekerja di kantor ini, Rena sudah mengagumi sosok humble Roy. Ya, meski pria itu sangat dingin dan kaku, tapi kelamaan rasa kagum itu berubah menjadi cinta yang setiap hari bertambah semakin besar karena adanya respon yang baik dari pria itu. Tapi dia memilih mundur beberapa waktu karena mendapat ancaman dari seorang wanita yang mengaku sebagai kekasih Roy Aditya. Sebenarnya dia tak yakin, karena selama bekerja di perusahaan dia belum pernah melihat pria itu membawa gadis atau kekasihnya. Bagaimana dengan wanita yang bernama Rizka? Apa dia juga korban gombalmu, Pak? Tanya Rena berani, dia menatap manik mata pria itu. Rizka? Kamu tahu wanita itu, atau pernah bertemu? Ya, dan dia mengancamku agar menjauhimu. Jelas Rena. Rizka adalah cinta pertamaku yang sudah lama pergi entah kemana. Dia meninggalkan aku karena aku jelek, dekil. Tapi aku tak pernah bertemu dengannya lagi. Lalu, dia mengaku kalau dia kekasih Tuan. Apa maksudnya? Tak perlu dihiraukan, sudahlah. Sekarang jawab aku, kau mau menjadi kekasihku? Maksudnya, kamu ini polos atau budek sih? Tapi aku tahu kamu mengerti apa maksud perkataanku dan aku serius. Ucap Roy, matanya memancarkan keseriusan. Baiklah, tapi sebaiknya hubungan ini disembunyikan dulu. Bisakah? Oh tentu saja, jadi hari ini kita resmi jadi sepasang kekasih. Rena mengangguk malu-malu, membuat Roy gemas dan kembali memagut bibir kekasihnya. Tok, tok. Kedua kalinya kegiatan nikmatnya harus tertunda, tadi karena bunyi ponsel dan sekarang karena ketukan lirih di pintu. Sembunyi di bawah meja, perintah Roy, Rena mengangguk dan segera masuk ke dalam bawah meja, dengan tangan yang sibuk merapikan kancing seragamnya. Masuk. Permisi Pak, apa ada Rena di sini? Tanya Amelia, sang nona muda yang sepertinya habis diterjang angin beliung, terlihat bibirnya memerah dan bertambah volumenya. Baru saja keluar dan meninggalkan embernya di sini, ada apa? Tidak Pak, kalau begitu saya permisi. Pamit Amelia, meski tatapan matanya sempat mengedar di ruangan luas milik asisten kekasihnya. Roy mengelus dadanya, hampir saja keciduk 2 kali. Mau ditaruh di mana tuh muka kalau sampai keciduk lagi? Saya keluar dulu ya Pak, gak enak sama oge lain. Apalagi Amel nyariin saya, pasti dia mau mengajak ngemil. Kalian suka ngemil? Ngemil apa? Tanya Roy, setaunya memang nona mudanya itu doyan ngemil diam-diam tanpa sepengetahuan tuan muda. Seperti keripik atau makan makaroni gitu, jawab Rena, dia masih sibuk membenahi kancing seragamnya yang tadi diberantakin sama pria mesum asisten tuan muda. Kesinilah, aku masih rindu. Nanti setelah saya selesai kerja. Cepatlah.
Roy sedikit memaksa dan menarik tangan Rena hingga gadis itu kembali terduduk di pangkuan pria yang hari ini resmi menjadi kekasihnya. Cukup hari ini, terima kasih. Aku mencintaimu. Roy mengecup singkat kening Rena. Aku juga, jawab Rena terbata. Dia bangkit dari posisinya, menurunkan kembali rok yang tadi tersibak. Saya permisi, masih ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan. Pamit Rena. Pergilah, hati-hati dan jangan kelelahan. Baik, Rena keluar dengan menjinjing ember berisi alat kebersihan. Tugas paginya terganti, bukan membersihkan ruangan itu, tapi malah melayani ciuman sang asisten tuan muda itu. Bahkan hanya mengingat bagaimana buasnya pria itu menciumnya saja mampu membuat wajahnya memerah. Wajahmu kok merah, Ren? Kenapa? Itu juga bibirmu doer, abis makan seblak level 5 ya? Tanya Amelia, setelah gadis itu sampai di ruang belakang khusus pekerja kebersihan wanita. Ngatain, itu bibirmu juga merah doer juga. Hayo lo kenapa? Aku abis makan ayam geprek, alasan Amel. Dari mana? Kok gak nyisain? Gak tahu, dari Rafli, jawab Amelia acuh. Untung saja dia benar memakan ayam geprek tadi, kalau tidak entah apa alasan yang akan dia katakan pada sahabat karibnya itu. Jawab aku, kamu alergi ya? Tanya Amelia lagi. Alergi udang, jadi gatel, jawab Rena, dia sibuk menyembunyikan mimik wajahnya. Oh, ya udah, tadi ngapain aja di ruangan Pak Roy, lama amat. Cuma bersihin ruangannya, tapi ya kamu tahu sendiri kalau Pak Roy itu orangnya perfeksionis, jadi dia minta dibersihkan ulang. Jawab Rena, berusaha setenang mungkin. Iya sih, Tuan Smith juga begitu. Gak boleh ada yang terlewat, harus bersih dan wangi. Ucap Amelia sambil manggut-manggut. Ingat, gak boleh ngegibah, masih jam kerja. Tegur Laras, Oge yang sedari tadi menatap mereka sinis. Pasalnya dia sudah setahun bekerja di perusahaan ini, tapi dia hanya mendapat tugas membersihkan ruangan manajer keuangan. Sedangkan dua gadis itu, baru 2 bulan bekerja tapi mereka langsung mendapat tugas membersihkan ruangan direktur utama dan asistennya. Semua karyawan di sini tahu, kalau ruangan direktur utama dan asistennya itu adalah ruangan idaman semua petugas kebersihan, apalagi wanita. Karena bisa menatap pria tampan itu dari jarak yang sangat dekat. Baik Kak, ucap Amelia dan Rena bersamaan. Laras mendelik sebal ke arah dua gadis itu, dia berjalan angkuh melewati kedua gadis itu. Menyebalkan memang. Sore hari, Amelia sudah duduk di taman menunggu mobil Smith. Pria itu terus menerornya dengan berbagai macam pesan, katanya dia akan sedikit terlambat menjemputnya di taman. Amelia menghembuskan nafasnya pelan, cuaca sangat cerah sore ini. Tiba-tiba saja seorang pria berjalan mendekatinya, duduk di sampingnya. Maaf Tuan, Anda siapa? Kau melupakan aku nona manis? Kita pernah bertemu 2 kali, kamu yang menabrakku di sana. Tunjuk pria itu ke tempat 2 kali gadis itu menabraknya. Ah iya, maaf saya tak ingat. Kamu kenapa di sini sendirian? Mau pulang? Aku antar, tawar Gerald. Pria itu dibebaskan bersyarat dari cengkraman Smith. Tak usah Tuan, saya sedang menunggu kekasih saya. Jawab Amelia, jujur saja dia tak nyaman dengan tatapan mendamba pria itu. Kamu OG di perusahaan ALX? Iya, baru 2 bulan, jawab Amelia. Kamu tahu, yang punya perusahaan ini adalah temanku. Lalu, urusannya dengan saya apa? Tanya Amelia, setahunya pria itu tak pernah memperkenalkan siapapun padanya termasuk temannya. Selama dia dekat dengan Smith,
Amelia hanya tahu kalau Roy adalah satu-satunya pria yang sering bersama Smith. Tidak, hanya memberitahu saja. Saya tak berminat Tuan, lagipun saya hanya OG. Tak penting untuk tahu siapa saja teman Tuan Direktur. Jawab Amelia datar, pria di sampingnya begitu sok akrab. Baiklah, saya pergi saja. Amelia segera bangkit dan berjalan menjauh dari bangku taman, meninggalkan Gerald yang masih terpaku di tempatnya. Sangat menarik sekali. Aku harus mendapatkanmu, Amelia. Gumam Gerald dengan senyum smirknya. Dia terus menatap punggung gadis itu hingga menghilang di telan jarak. Ah ya, aku masih mencari Marissa. Kira-kira di mana wanita murahan itu ya? Apa dia masih hidup? Aku merindukan goyangannya.